Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu Kutabuk. Selanjutnya, bisa di next. Di sini kami beranggotakan, yaitu Radik dengan NRP 16/2023-039, Naufal dengan NRP 16/2023-046, Ridwan Firdaus dengan NRP 16/2023-05, dan saya sendiri, Yasmin, dengan NRP 16/2023-027. Selanjutnya ada table of content, yaitu terdapat deskripsi program, aktor dan karakteristik, arsitektur sistem, fungsi, dan alur pembuatan program. Selanjutnya, yang pertama, ada deskripsi program. Program ini adalah aplikasi pengelolaan tabungan yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola keuangan pribadi mereka dengan cara yang efisien dan terorganisir. Dengan fitur-fitur ini, seperti membuat tabungan baru, melihat daftar tabungan yang telah dibuat, dan dapat dikelola juga, serta manajemen akun sudah ada di dalamnya. User juga dapat menambahkan data profil mereka. Aplikasi ini menggunakan antarmuka pengguna berbasis Java Swing yang intuitif, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memasukkan informasi tabungan seperti nama dan target. Selain itu, aplikasi ini terintegrasi dengan database MySQL untuk menyimpan data pengguna dan tabungan, memastikan keamanan dan integritas data. Dengan program ini, pengguna dapat lebih sadar akan pengeluaran dan perencanaan keuangan mereka sehingga mendukung pencapaian tujuan keuangan jangka panjang. Selanjutnya ada aktor dan karakteristiknya. Aktor utama adalah program pengelolaan tabungan, yaitu user, yang merupakan individu yang menggunakan aplikasi untuk mengelola keuangan program mereka. Pengguna memiliki karakteristik seperti kemampuan untuk mendaftar dan membuat akun dengan username dan password, serta memperbarui informasi profil mereka seperti nama, email, dan jenis kelamin. Mereka dapat menambah tabungan baru dengan menetapkan nama dan target yang ingin dicapai, serta memantau kemajuan melalui laporan pencapaian yang disediakan oleh aplikasi. Selanjutnya, baik. Firdaus. Us, giliran kamu ini yang arsitektur. Next, selanjutnya arsitektur sistem. Sistem pengelolaan tabungan yang kita buat terdiri dari beberapa komponen utama antara lain yaitu komponen model. Model bertanggung jawab untuk mengelola data dan logika bisnis. Dalam sistem ini, model terdiri dari beberapa entitas yang mempresentasikan data yang akan dikelola, yaitu ada akun, profil, dashboard, atau tabungan. Selanjutnya ada komponen controller. Controller bertindak sebagai penghubung antara model dan view. Ia menangani logika aplikasi dan interaksi antara model dan view, yaitu ada controller akun, controller profil, controller dashboard atau tabungan. Selanjutnya ada komponen view. View adalah antarmuka pengguna atau UI yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Ini mencakup berbagai tampilan yang dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif. Itu ada view register atau login. Selanjutnya ada view tabungan, yang mana view tabungan ini ada view profil dan view dashboard. Dan di dalam view dashboard ini ada view tambah tabungan. Selanjutnya ada komponen utilities. Utilities dalam konteks sistem pengelolaan tabungan ini berfungsi untuk mendukung operasi yang lebih efisien dan terorganisir. Meskipun dalam program ini hanya ada satu utilitas yang disebut Connection Manager, utilitas ini memiliki peran penting dalam mengelola koneksi ke database, yaitu Connection Manager. Next. Selanjutnya fungsi. Program pengelolaan tabungan ini memiliki beberapa fungsi utama yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola keuangan pribadi mereka.
Berikut fungsi yang ada dalam program. Yang pertama yaitu ada fungsi akun, pendaftaran akun. Pengguna dapat mendaftar untuk membuat akun baru dengan memasukkan username dan password. Selanjutnya login, pengguna dapat masuk ke aplikasi menggunakan username dan password yang telah didaftarkan. Selanjutnya pengelolaan profil. Pengguna dapat melihat dan memperbarui informasi profil mereka, seperti nama, email, dan jenis kelamin. Selanjutnya ada fungsi tabungan, yaitu menambahkan tabungan. Pengguna dapat menambahkan tabungan baru dengan memberikan nama tabungan dan target yang ingin dicapai. Selanjutnya, melihat daftar tabungan. Aplikasi memungkinkan pengguna untuk melihat semua tabungan yang telah dibuat, lengkap dengan informasi tentang target dan total yang telah terkumpul. Selanjutnya ada memperbarui dan menghapus data tabungan. Selanjutnya laporan pencapaian. Pengguna dapat melihat laporan kemajuan tabungan mereka untuk memantau pencapaian terhadap target yang telah ditentukan. Selanjutnya ada fungsi antar pengguna atau UI. Antar muka yaitu antar muka intuitif. Aplikasi menyediakan antarmuka pengguna yang mudah digunakan, memungkinkan navigasi yang lancar. Selanjutnya, notifikasi dan umpan balik. Aplikasi memberikan umpan balik kepada pengguna melalui pesan notifikasi tentang keberhasilan atau kegagalan operasi seperti penambahan tabungan. Selanjutnya ada fungsi validasi dan keamanan. Yang pertama itu ada antarmuka intuitif, aplikasi validasi input. Program melakukan validasi input untuk memastikan data yang dimasukkan pengguna adalah valid sebelum disimpan ke database. Selanjutnya ada keamanan data. Sistem menjaga keamanan data pengguna dengan menggunakan enkripsi untuk menyimpan password dan melindungi informasi pribadi dari akses yang tidak sah. Selanjutnya, ada alur pembuatan program. Yang pertama, kami akan membuat konseptual. Yang kedua adalah sketsa. Sketsa ini dimaksudkan adalah proses proses dari kami untuk membuat suatu rancangan atau diagram dari suatu kasus. Yang ketiga ada program, dan yang terakhir adalah antarmuka. Baik, kita lanjutkan untuk ke demo programnya. Pertama tuh sebelum si user masuk ke dalam dashboard tabungan atau memiliki akun, dia tuh harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Di sini tuh si user harus memasukkan username dan kata sandi. Misalnya kita memasukkan username dan mengisi password, juga bisa meng-show si password tersebut. Oke, kita lakukan registrasi dan menampilkan pesan registrasi berhasil. Oke, kita langsung masuk ke tampilan login. Login ini dilakukan untuk mengisi data yang sesuai di registrasi tadi dengan memasukkan username dan kata sandi untuk mengakses ke dashboard tabungan. Di sini kita masukkan username-nya sesuai dengan yang diisikan pas registrasi. Terus isi juga kata sandi. Dan kita bisa melakukan login untuk masuk ke dashboard tabungan menu. Jadi kalau misalnya login udah berhasil, maka akan ditampilkan si tabungan menu. Dan di sini tuh tersedia dua pilihan untuk menu dashboard dan profil. Jadi user dapat mengakses itu untuk mengelola profil dan mengelola juga tabungannya. Misal kita masuk ke profil. Profil tidak ditemukan karena data sebelumnya masih kosong. Jadi karena pesan tadi profil tidak ditemukan, maka si user harus mengisi dulu si data profilnya. Di sini ditampilkan username dipanggil berdasarkan si role yang pas diisi pas registrasi di username. Terus kita coba untuk mengisi data profil, misalnya ada nama, terus juga ada inputkan email dan memilih untuk gender atau jenis kelamin. Oke, kita coba untuk simpan profil. Nah, sudah menampilkan pesan profil berhasil disimpan. Oke.
Ini data profil sudah berhasil disimpan dan otomatis si data ini sudah ada di database. Di mana jika si user melakukan login dan mengakses profil, nanti tuh si pesan si profil tidak ditemukan tuh bakal hilang karena si data profilnya sudah ada. Di sini juga di profil terdapat fitur untuk memperbarui si profil untuk data-datanya dan juga untuk hapus profil. Eh, Sekian, kita langsung masuk ke menu selanjutnya. Nah, kemudian di tabungan menu, setelah kembali ke sini, kita ada menu lain, yaitu menu dashboard. Kita harus masuk ke menu dashboard ini, yang dimana nanti user akan mengelola tabungannya. Kita tekan tombol dashboard. Nah, di menu dashboard ini, user harus menginputkan dulu tabungan barunya, dan nanti data yang ditambahkan oleh user akan tersimpan di tabel daftar tabungan yang di bawah ini. Kita coba dulu untuk menambahkan tabungannya dengan menekan tombol plus yang ada tulisan tambah tabungan baru. Nah, di sini user harus menambahkan tabungan barunya dengan dengan pilihan antara lain ada nama tabungan dan target tabungannya. Di sini nama tabungannya misal kita masukkan saja dan targetnya ini berupa jumlah nominal ya, jadi yang nanti akan dicapai berapa. Kita masukkan saja. Nah, setelah user memasukkan nama dan targetnya, di sini juga kita bisa clear lagi buat membersihkan si isinya. Nah, kita bisa mengupload ulang lagi. Nah, setelah itu kita boleh simpan tambah tabungan ini. Dan muncul pesan tabungan berhasil ditambahkan. Nah, setelah user tadi menambahkan tabungan baru, maka data yang tabungannya akan tersimpan di tabel daftar tabungan ini. Ada di sini. Dan di sini user bisa melihat total terkumpulnya berapa dan pencapaiannya berapa ketika user sudah menambahkan nominal tabungannya. Nah, cara menambahkan nominal tabungannya, kita tinggal klik data di tabelnya, tabungan yang tadi, kemudian kita masukkan nominalnya di view tambah nominal ini. Kita masukkan saja, anggap saja kita masukkan 10 juta. Setelah ditambahkan, maka data di tabel akan terupdate otomatis, total terkumpulnya terubah menjadi 10 juta dan pencapaiannya sudah bertambah menjadi 40% dari 25 juta. Nah, selain itu, user juga bisa memperbarui tabungannya. Rinciannya itu berupa nama tabungannya dan target masih sama seperti tabungan baru. Misal kita akan memperbarui dengan mengklik lagi datanya di tabel, kemudian kita masukkan namanya, misal ganti jadi Vario 160. Kemudian targetnya yang tadinya 25 juta, kita ubah menjadi 30 juta. Nah, setelah ini kita klik button perbarui. Nah, maka di sini di tabel targetnya terubah menjadi 30 juta dan total terkumpulnya belum ditambah lagi, masih yang tadi, dan pencapaiannya menurun menjadi 33% dari 30 juta. Setelah itu juga di sini user bisa mencari tabungan dengan menggunakan fitur search yang ada di sini. Nah, kita ketiknya misal karena di sini datanya cuma satu, yang akan tertampil ya tetap itu. Kita coba. Nah, seperti ini akan tertampil. Kemudian juga di sini user bisa menghapus tabungannya dengan cara sama mengklik data tabungannya di tabel, lalu kita klik tombol hapusnya di sini. Nah, akan memunculkan pesan, apakah Anda yakin ingin menghapus tabungan Vario 160? Kita tekan yes. Tabungan berhasil dihapus.
Nah, maka data tabungan yang ada di daftar tabungan akan terhapus otomatis. Nah, mungkin segitu saja fitur yang ada di dashboard tabungan ini. Kita kembali lagi ke menu tabungan menu, atau juga di sini kita bisa langsung melakukan logout di pojok kiri bawah ini dengan menekan tombol keluar yang akan tertuju ke menu login lagi. Setelah user mengklik tombol keluar, maka di sini akan menampilkan apakah Anda yakin ingin logout. Nah, maka kita akan pencet yes. Nah, maka setelah logout akan menampilkan lagi tampilan login ini. Nah, menu logout yang tadi itu tersedia di view tabungan menu yang di beranda tadi, kemudian ada di profil dan ada di dashboard juga. Dan tiga-tiganya itu sama akan menampilkan ke tampilan login lagi. Oke, cukup segitu saja dari kami. Sekian dari kami kelompok 3 untuk hasil tugas besar ini, Kutabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.